Satu pertanyaan yang terus diulang-ulang tiada henti dari kaum penentang Tuhan Yesus adalah bahwa jika Yesus itu Tuhan, berarti Maria melahirkan Tuhan dong. Lantas Maria menyembah Tuhan yang dilahirkannya dong. Menjawab umat yang bingung. Jika Yesus itu Tuhan, masa Maria melahirkan Tuhan dan menyembah yang dilahirkannya? Ulasan ini menjadi penting dan menarik. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara berkenan menonton sampai tuntas. Hal ini penting supaya jangan menjadi permanen gagal paham, mengerti, memahami doktrin ajaran kekristenan yang bersumber atau bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Sebelumnya, mari kita menyaksikan video berikut ini. Satu pertanyaan yang terus diulang-ulang tiada henti dari kaum penentang Tuhan Yesus adalah bahwa jika Yesus itu Tuhan, berarti Maria melahirkan Tuhan dong. Lantas Maria menyembah Tuhan yang dilahirkannya dong. Terus sebelumnya Maria sembah siapa? Terus bagaimana mungkin Yesus yang menciptakan Maria adalah juga yang melahirkan Yesus dan lain-lain? Bagi penentang, ini adalah suatu fakta yang tidak masuk akal dan juga dianggap sebagai pertanyaan yang mematikan untuk dijawab oleh orang Kristen. Dan sudah tentu bagi orang Kristen ini sangat mudah untuk menjawabnya. Karena persona Yesus Kristus memiliki dua aspek. Di satu aspek dia adalah Allah, di satu aspek lagi dia adalah manusia. Di aspek ilahinya dia adalah sang pencipta. Ini bisa dilihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan Kejadian pasal 1. Di aspek insaninya dia berbagian dalam ciptaan. Ini dapat dilihat di keempat Injil. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita telah menyaksikan bersama sekaligus menyimak dan memperhatikan kata kalimat yang sudah disampaikan oleh salah seorang rekan Kristen yang tentunya beliau berapologetika, memberikan pembelaan iman pros apologia terkait dengan gagal paham dari umat yang bingung di luar kekristenan ketika berhadapan dengan doktrin ajaran kekristenan, secara khusus terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ulasan kali ini dikaitkan antara Yesus Kristus dengan Maria. Dan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagi para penentang kebenaran dan yang merasa diri lebih mengerti, memahami dan menguasai doktrin ajaran kekristenan yang sangat pokok dan utama ini dibanding dengan orang-orang Kristen. Mereka menyangka atau mengira, mereka berpikir dengan mengajukan beberapa pertanyaan ini, jika Yesus itu Tuhan berarti Maria melahirkan Tuhan. Lantas Maria menyembah Tuhan yang dilahirkannya. Terus sebelumnya Maria menyembah siapa? Terus bagaimana mungkin Yesus yang menciptakan Maria adalah juga yang melahirkannya? Akhirnya mereka menyimpulkan, ini suatu fakta yang tidak masuk akal. Dan pertanyaan-pertanyaan ini dianggap sebagai pertanyaan yang mematikan
dijawab oleh orang-orang Kristen. Mereka mengira bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang jitu, yang bisa membungkam, yang bisa membuat orang-orang Kristen tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab. Tetapi saya ingin tegaskan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan Kristen tadi, saya sangat sepakat. Bagi orang-orang Kristen, pertanyaan-pertanyaan yang demikian sangat mudah untuk menjawabnya. Kalau masalah nanti setelah sudah dijelaskan, ada orang-orang tertentu di luar kekristenan yang tidak menerima penjelasan itu urusanmu. Tapi kami orang-orang Kristen benar-benar meyakini dari sumber yang valid, data dan fakta Alkitab menegaskan demikian. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, itulah fakta-fakta yang dipaparkan secara eksplisit, jelas, terang benderang di Alkitab. Saudara dikasihi Tuhan, saya berulang-ulang menyampaikan kepada saudara-saudaraku di luar kekristenan yang selalu permanen gagal paham terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Saya ingin tegaskan, Yesus Kristus itu memiliki satu pribadi, bukan dua pribadi. Satu pribadi, Yesus Kristus atau Sang Logos, Sang Firman. Yesus Kristus yang satu pribadi itu memiliki dua natur, keadaan, sifat, tabiat, yaitu sebagai manusia dan sebagai Tuhan dan Allah. Saya ulangi kembali, pribadi Yesus Kristus yang satu itu memiliki dua keadaan atau dua natur, dua sifat, yaitu sifat kemanusiaannya dan sifat keilahiannya. Ini clear. Ketika kita sudah mengerti hal ini dalam konteks kekristenan, bahwa Yesus yang satu pribadi itu memiliki dua natur kemanusiaan dan natur keilahian, tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan di dalam satu pribadi, Yesus Kristus Sang Firman, Sang Logos itu. Ketika sudah tahu dan clear membedakan bahwa Yesus itu yang satu pribadi memiliki dua natur kemanusiaan dan natur keilahian, tuntas semua jawabannya. Natur kemanusiaan Yesus sudah jelas dalam Alkitab, itu banyak. Tadi saudara kita yang Kristen, yang saya cuplik pernyataannya, kalau ingin tahu atau mengerti, memahami Yesus dalam keadaan sebagai manusia, bacalah kitab-kitab Injil, di mana dalam kitab-kitab Injil dijelaskan bahwa Yesus itu lapar, haus, menangis ketika di Taman Getsemane mengalami takut, berdoa, disunat, mengalami kematian. Siapakah yang mati di kayu salib? Yang mati di kayu salib adalah Tuhan Yesus Kristus dalam natur, sifat, tabiat, keadaan sebagai manusia. 1 Petrus 3:18 berkata, dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Jika hal itu terkait dengan keadaan Yesus sebagai Tuhan, sebagai ilahi atau sebagai Allah, maka saudara kita tadi telah menjawabnya. Yesus itu sebagai pencipta. Jelas terlihat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi
dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita kaitkan sekarang dengan Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi, aku telah ada, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang berdialog dengan Yesus kala itu. Bahkan Yohanes 17 ayat 5. Yesus itu sudah punya praeksistensi di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Nah, sekarang kita jawab. Jika Yesus itu Tuhan, berarti Maria melahirkan Tuhan. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah keadaan atau natur Yesus sebagai manusia. Maria tidak pernah melahirkan Tuhan yang ilahi. Bagaimana yang ilahi dilahirkan oleh yang tidak ilahi? Jadi yang dilahirkan atau yang dikandung oleh Bunda Maria, Lukas 1 ayat 42 berkata, buah rahim Maria. Berarti itu terkait secara jelas eksplisit keadaan atau natur Yesus sebagai manusia. Lantas Maria menyembah Tuhan yang dilahirkannya. Yang disembah oleh Maria bukan keadaan Yesus sebagai manusia itu, tapi yang disembahnya adalah firman yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Terus sebelumnya Maria menyembah siapa? Menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah yang disapa dengan Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Terus bagaimana mungkin Yesus yang menciptakan Maria adalah juga yang melahirkan Yesus? Jawabannya sederhana dan praktis. Yesus dalam keadaannya sebagai yang ilahi tentu pasti bukan hanya mencipta mengadakan Maria, tapi juga mengadakan segala yang telah diciptakan. Bagaimana mungkin Yesus yang menciptakan Maria adalah juga yang melahirkannya? Yang dilahirkan oleh Maria adalah keadaan natur Yesus sebagai manusia. Kiranya apa yang saya jelaskan ini boleh membuka mata hati, mata rohani saudara-saudaraku di luar Kristen, sehingga engkau tidak permanen dalam kegagal pahaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.